Selamat pagi Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rija, yang kedua Michael Joshua, dan yang terakhir Aldi Gustian. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang kualitas pelaporan keuangan dan peran auditor eksternal dalam GCK. Baiklah, materi yang pertama yaitu kualitas pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan standar akuntansi. Yang pertama yaitu manfaat. Adapun manfaat dari standar akuntansi ada 3, yaitu yang pertama, standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria untuk menentukan baik buruknya laporan keuangan yang disajikan. Dan yang terakhir, standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Selain dari manfaat, ada pula tujuan dari standar akuntansi, yaitu tujuan dari standar akuntansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pelaporan keuangan. Karakteristik pelaporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua yaitu handal. Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah tersertifikasi. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Informasi terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Karakteristik laporan keuangan yang terakhir yaitu dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah dipahami bagi setiap pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti semua informasi yang telah disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dapat dipahami dan dimengerti. Materi selanjutnya yaitu pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKDP Kabupaten Ginaya. SAP perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan berdasarkan aturan dan kaidah yang ditetapkan, maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas. Dan SAP menjadi pedoman yang wajib diterapkan oleh pemerintah agar lebih berkualitas. Berikutnya pengaruh kompetisi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia merupakan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Jika kerincian tersebut dilaksanakan dengan baik, akan menunjang kualitas laporan keuangan. Berikutnya, pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal, dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian ini, maka pemerintah daerah memiliki otoritas pemisah tugas yang jelas dan memiliki tujuan untuk menyajikan data yang dipercaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja PNS. Berikutnya, kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain: yang pertama, manfaat laporan keuangan; yang kedua, dapat diukur dari ketepatan waktu laporan keuangan; yang ketiga, kelengkapan informasi yang disajikan; keempat, penyajian yang secara jujur; yang kelima, isi laporan dapat diverifikasi; yang keenam, isi laporan keuangan dapat dibandingkan; yang ketujuh, dan terakhir, keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan. Berikutnya ada peran auditor eksternal dalam GCG. Karakteristik auditor eksternal ada 3, yaitu bekerja di bawah KAP, yang kedua independen dan objektif, yang terakhir opini atas laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya fungsi auditor eksternal. Yang pertama, membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Yang kedua, mendokumentasikan semua penilaian dan simpulan yang telah dicapai. Yang ketiga, memastikan sifat cakupan tugas yang dilaksanakan oleh pemeriksa internal untuk manajemen dan dipertimbangkan kembali oleh manajemen. Yang keempat, memastikan bahwa pekerjaan pemeriksa internal dilaksanakan oleh pihak yang kompeten. Yang kelima, memastikan proses audit internal telah dilaksanakan dengan baik. Yang keenam, menguji pekerjaan pemeriksa internal. Selanjutnya, opini auditor. Yang pertama, opini atas laporan keuangan. Yang kedua, opini atas sistem pengendalian eksternal. Yang ketiga, opini atas ketaatan. Selanjutnya, jenis dan tingkatan opini auditor. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agresi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Yang keempat, opini tidak wajar. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian. Selanjutnya, peran auditor eksternal dalam penerapan GCG. Penerapan standar umum, penerapan standar lapangan kerja, penerapan standar pelaporan, independence, kemampuan profesional lingkup kerja, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, good corporate governance, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.